tidak haram hukumnya kita datang ke MPR untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Soal PIK 2 dan lain sebagainya nanti akan kita susulkan. Kita ingin konsentrasi ke Fufufafa dulu. Apalagi makin jelas Fufufafa ini ya, bahwa itu adalah Gibran Raka Buming Raka 99,999%. Bajingan-bajingan yang sekarang berkuasa itu ya mengotak-ngatik itu. Nah, tapi kalau terjadi gerakan masif, saya sampai saat ini saya masih punya keyakinan prajurit akan berada di pihak rakyat. Saya yakin. Memang ada pengkhianat, baik yang ada yang sudah purnawirawan maupun ada di dalam. Sekarang para bajingan yang sekarang menguasai bangsa ini kekuatannya besar sekali, terutama duit. Orang Indonesia cuma dikasih bansos saja jadi setia kok. Kalau petingginya kasih jabatan anggota DPR, itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Partai, Dewan Perwakilan Rezim. Siapa yang nggak gila? Yang memilih Gibran jadi wakil presiden, yang menyetujui Gibran jadi wakil presiden, yang menyodorkan Gibran jadi wakil presiden, itu kan kumpulan orang gila kan? Orang gila dipilih, apa yang diharapkan? Maka kita juga punya lagu. Kenapa Gibran suka bagi-bagi susu? Karena ada lagunya. Fufufafa susu bendera. Itu. Terima kasih. Ini ada dua hal ya yang harus kita pahami, soal isu dan soal time frame ya. Isu itu banyak, ada PIK 2, kemudian ada peristiwa Kemang gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi itu kan masih bisa kita olah setelah pelantikan nanti, setelah tanggal 20 Oktober. Sekarang ini kalau bisa kita mainkan satu isu aja, yaitu isu Gibran tidak dilantik ya. Karena kalau terlalu banyak isu nanti pecah, tidak terkonsentrasi. Nah, soal berhasil atau tidak, gagal atau tidak ya, itu bukan soal kita ya. Kita disuruh berjuang. Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mendikte Sang Maha Pencipta untuk berhasil atau tidak. Tapi kita melakukan hal yang maksimal. Makanya saya katakan yang paling penting clear dulu hukum dan regulasinya. Clear kan? Ada pintu masuknya. Baru kemudian perjuangan di lapangannya. Nah, kalau kita bicara perjuangan di lapangannya, ada yang di lapangan betul, aksi massa, ada yang di lini media sosial, ada lini kalau bisa ada televisi, radio dan lain sebagainya. Ada yang kemudian delegasi ke MPR untuk menyampaikan keinginan kita. Karena kan kita tidak minta MPR mundur. Yang kita minta adalah Gibran tidak dilantik. Jadi karena itu tidak haram hukumnya kita datang ke MPR untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Soal PIK 2 dan lain sebagainya nanti akan kita susulkan. Jadi kemarin juga saya sudah bertemu juga dengan Pak Narko dan lain sebagainya. Kita ingin konsentrasi ke Fufufafa dulu. Apalagi makin jelas Fufufafa ini ya, bahwa itu adalah Gibran Raka Buming Raka 99,999%. Itu perlu kecerdasan karena polisi, aparat
akan memblokir semua jalan seperti waktu tanggal 24. Mahasiswa nggak sampai di depan gedung DPR karena diblokir di mana-mana, diarahkan ke tempat lain. Dan jadilah kita sepi. Ya, yang ada cuma forum aksi sama buruh dan petani dari Indramayu dan lain-lain. Artinya kita kalah cepat dengan polisi dalam melakukan rekayasa lalu lintas itu. Dulu ketika tahun 83 kita mulai menjilbabkan Indonesia, mulai dari UI dan SMA, ya SMA, itu semua kampus bahkan Muhammadiyah dan Al-Azhar dan lain-lain belum menutup aurat dengan benar, ya. Dan kita mulai dengan bikin training dan menjilbabkan orang. Dipecat oleh Pedanka, oleh kepala-kepala sekolah mereka, dan di kampus mendapat kesulitan, ya. Dan ini membuat kita harus melawannya. Dan kita demo. Demo itu karena jilbab belum populer, ya. Demo itu sedikit, sangat sedikit yang demo menuju Pedanka. Waktu itu Nugroho Tonto Susanto yang merupakan dosen saya, rektor saya, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Dan dia seorang jenderal. Dan ini kita demo sangat sedikit orangnya. Tapi kita bersama teman-teman demonstran, kita sepakat sama simpul-simpul itu, nanti kalau ada mercon terbang, ya, ke atas, terus meledak, kamu semua harus sudah berada di dalam bis kota, dulu PPD dan Metro Mini, cabut kunci kontaknya, gitu. Seluruh Jakarta macet, ya, di seluruh Jakarta, dan orang kepanasan di dalam mobil itu akhirnya berjalan menuju keramaian, menuju ke Pedanka. Dan Pedanka melihat begitu banyaknya orang yang protes, padahal orang-orang itu tidak pakai jilbab. Luar biasa perlawanan terhadap ini. Dan akhirnya Nugroho Tonto Susanto memanggil saya untuk masuk. Saya mewakili semua itu untuk ngomong sama Nugroho. Nugroho bilang, "Hei, kamu murid saya, mahasiswa saya kamu ini. Maksud kamu apa ini? Apakah ini cukup di bulan Ramadan aja nih tutup aurat? Nanti habis itu buka." Oh bukan, ini kewajiban untuk cuma istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi, istri-istri orang beriman, dan anak-anak perempuan beriman. Orang Sunda dan lain-lain tidak perlu nutup aurat, cuma untuk orang-orang, anak-anak orang-orang yang beriman saja. Oh begitu, berarti istri saya harus tutup aurat juga, gitu. Iya harus tutup, gitu. Kasih ayatnya kan, An-Nur 31. Nah kemudian Nugroho membuat itu menjadi legal di sekolah-sekolah, tidak lagi dipecat orang-orang itu. Tapi demo itu demo yang cerdas, bukan tak banyak yang demo, tapi seluruh Jakarta macet. 3 hari nggak balik tuh kuncinya, itu nggak bisa jalan itu mobil. Saya bilang jangan dibuang di got, jangan ya, nanti balikin aja, nanti susah. Nah sekarang kita punya ahli-ahli IT, masa nggak bisa ngerjain lampu lalu lintas dan lain sebagainya, masa nggak bisa melakukan apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat watak prajurit dan kode etik yang ada di prajurit, ya harus ikuti kehendak rakyat. Dan itu juga saya monitor. Sekarang masih memang bagaimana ya? Sebenarnya kurikulum pendidikan TNI di Akademi Militer itu dari sebelum saya sampai sekarang itu sama. Tapi kemudian dalam pelaksanaannya banyak dipotong-potong, ada juga ditambah sedikit, dan mungkin juga ada pembusukan. Contohnya begini, di Sumpah Prajurit kan gitu, patuh, taat pada atasan dengan tak membantah perintah atau putusan. Prajurit itu harus patuh, taat kepada perintah atasan. Sebenarnya ada penjelasannya. Atasan yang audite, atasan yang benar. Sama juga dengan di agama mungkin. Kita harus tunduk kepada pemimpin. Tapi kalau pemimpin yang berpegang teguh pada akidah agama kan, kalau enggak ya dilawan. Bajingan-bajingan yang sekarang berkuasa itu yang mengotak-ngatik itu. Nah, tapi kalau terjadi gerakan masif, saya sampai saat ini saya masih punya keyakinan prajurit akan berada di pihak rakyat. Saya yakin. Memang ada pengkhianat, baik yang ada yang sudah purnawirawan maupun ada di dalam. Tak bisa terlepas. Di mana saja dalam kumpulan orang banyak ada aja pengkhianat.
Saya ingat omongan orangnya masih hidup, Pak Iksanuddin Nursi. Susah ngurus Indonesia ini, terlalu banyak pengkhianat. Terus itu kata Iksanuddin Nursi, saya seberapa. Terus kalau ngomong dari kata siapa? Thomas Lembong, terlalu banyak penjilat di Indonesia ini. Itu kan dua tim. Nah, penjilat dan pengkhianat itu sebetulnya kalau di persentase sedikit. Jadi kalau saya katakan orang Indonesia ini sebagian besar waras, sedikit aja nggak waras itu tadi. Tapi mereka ini memang terikat oleh hukum, oleh kode etik, oleh aturan-aturan itu. Tapi kalau rakyat, saya mah katakan tadi, keluar. Kalau mau depan rumah saya teriak, turun Jokowi, turun Gibran. Gak usah bikin macam-macam. Berpikir dia. Macam beberapa gelintir kok, saya nggak bisa sebut namanya ya, karena cuma perkiraan gitu kan. Beberapa petinggi TNI yang sudah jadi begundalnya dia itu kan. Tapi kita tahu, sebagian enggak. Karena kita ada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI, ada kode etik perwira, kode etik prajurit juga ada gitu. Jadi kalau kita bisa keluarkan rakyat bersuara masif dari Sabang sampai Merauke, atau nggak usah dari Sabang sampai Merauke lah, kota-kota besar yang ada di Jawa saja, bergetar seluruh Indonesia itu. Tapi perlu kita ketahui, sekarang para bajingan yang sekarang menguasai bangsa ini kekuatannya besar sekali, terutama duit. Orang Indonesia cuma dikasih bansos saja jadi setia kok. Ya kan? Kalau petingginya kasih jabatan, anggota DPR, itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Partai, ya Dewan Perwakilan Rezim, nah gitu. Jadi karena itu saya selalu katakan, bergerak, bersuara. Kalau tidak mereka pun ngomong, para bajingan tuh ngomong gini, halah, yang ngomongin paling-paling Sunarko, Refli Harun, Pak Ishak, katanya, DPR kan. Ini opini dibentuk. Yang vokal, yang merikini pemerintah tuh Jujut Juartono katanya kan, Egi, bener, Sunarko katanya. Jadi gak usah dengerin. Makanya saya bergerak masif. Tapi sekarang mau bersuara aja rakyat takut. Karena mereka bermain. Tadi Pak Ishak mengatakan, masa berapa sih jumlah polisi misalnya? Aparat tutup jalan sana, jalan tikus kan masih banyak kan? Tapi tadi saya udah ngomong, kita jangan takut lelah, jangan jangan takut diintimidasi. Kalau sudah takut lelah, ya udah begitu jalan tutup, balik dia. Sekali lagi, mereka punya kekuatan, mereka juga melakukan operasi pencegahan, bahkan represif. Kalau saya ngomong, ya, di sini, ya saya bekas narapidana politik saya, ya, yang nggak jelas dosa. Sampai hari ini saya masih tersangka, nggak peduli saya, nggak ada urusan. Yang lain juga banyak. Jadi karena itu pada kesempatannya pada Pak Malik, bagaimana menyuarakan ini? Ini untuk keselamatan anak cucu bilang. Gak usah kau kalau nggak amankan anak cucu bilang. Mudah-mudahan biar berkeluar. Jangan takut bersuara. Asal jangan fitnah. Gak usah pakai fitnah, gak usah pakai hoax. Udah banyak sekali dosa mereka. Jokowi itu takut turun karena dia dikejar dosanya. Tadi dia bertahan bagaimana gitu. Dia nggak mikir. Saya juga nggak tahu agamanya apa gitu kan. Dia pikirnya dia aman di dunia gitu aja. Dia pikir gitu. Begitu aja. Jadi mungkin bisa saya. Kalau saya katakan kalau dari kita sampaikan, ya informasi dari komunikasi dari segala macam, tentara itu akan berpihak kepada rakyat. Itu udah janji dan sumpahnya TNI gitu. Bagaimana kita membangunkan rakyat bersuara untuk kalau perusahaan ini kalau nggak ada perubahan yang benar, yang signifikan atau total, nggak berubah kita ini. Apa percaya dengan yang sekarang disusun oleh yang katanya menang? Kalau saya bilang nggak menang, 02.
Orang kalau mendapatkan sesuatu yang curang mau dipercaya? Silakan ya. Besoknya dia berkuasa, gua tipu lagi. Kemarin gua bisa duduk di sini hasil nipu kok. Ya silakan yang mau ngaku menang gitu. Tapi saya tidak, karena saya tahu kok nggak menang. Jadi dari situ nggak punya kepercayaan. Apalagi siapa yang nggak gila? Yang memilih Gibran jadi wakil presiden, yang menyetujui Gibran jadi wakil presiden, yang menyodorkan Gibran jadi wakil presiden. Itu kan kumpulan orang gila kan? Orang gila dipilih. Apa yang diharapkan? Terlalu panjang saya ngomong. Itu aja, Pak Malik. Terima kasih. Saya juga diupdate oleh kemarin itu oleh Bang Marwan ya, Marwan Batubara, yang katanya mau menyampaikan gugatan terhadap Fufu Falfa ya, atau laporan polisi, apapun namanya. Tapi saya mengatakan lebih baik jangan. Gini ya. Kenapa? Soal Fufu Falfa ini bisa didekati dari dua sudut hukum. Hukum tata negara dan hukum pidana. Kalau hukum pidana itu ya ada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai delik aduan. Misalnya Prabowo, Syahrini boleh mengajukan itu. Tapi bisa juga itu delik umum ya. Penistaan terhadap agama misalnya, itu bisa delik umum juga. Tetapi kalau itu kita lakukan sekarang, itu akan memecah konsentrasi. Padahal dengan pendekatan hukum tata negara pun menurut saya jauh lebih cepat dan lebih mudah. Yaitu kita datang ke MPR mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat. Nah memang perbuatan tercela dan kejiwaan ini sebenarnya kan pembuktiannya jauh lebih mudah. Kalau kejiwaan tinggal di refer institusi yang berwenang untuk memeriksa kesehatan jiwa. Belakang harap tenang. Kalau perbuatan tercela itu tidak perlu dibuktikan lagi. Untuk perbuatan tercela itu cukup dibuktikan bahwa pemilik akun Fufu Falfa itu adalah Gibran, maka selesai. Begitu. Sehingga secara tata negara bisa berproses. Tapi kalau secara pidana, nanti orang MPR bilang kan kalian sedang mengajukan gugatan. Udahlah kami tunggu aja putusan pengadilan. Nah itu yang kemudian menjadi tidak efektif jadinya bagi kita. Jadi kita konsentrasi saja meminta atau menggugat MPR agar tidak melantik Gibran. Jadi fokusnya ke sana semua. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Ya, oke. Kita kalau mau berjuang jangan ngomong dulu setelah pelantikan. Kalau setelah pelantikan nanti aja kita ngomong lagi. Iya, benar. Jadi seolah-olah kita udah pasti gagal, jangan begitu. Pokoknya sampai tanggal 20 kita berkonsentrasi untuk menuntut Gibran jangan dilantik, tidak dilantik. Jalannya adalah ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Entah melalui mulai besok harusnya. Ya kan? Oke. Kalau sore tutup. Jadi mulai besok bisa dilakukan demo boleh, mengirimkan surat boleh, mengirimkan karangan bunga boleh, selamat atas tidak dilantiknya Gibran, ya, misalnya gitu. Ya boleh. Boleh. Pokoknya intinya tujuannya ke MPR semua, ya itu satu. Yang kedua, ini soal lain ya. Saya berharap bahwa civil society seperti kita ini tetap terpelihara semangatnya. Memang kita mengkritik Gibran untuk tidak dilantik. Tetapi kalau tujuan itu tercapai bukan berarti semua masalah selesai. Di depan kita ada presiden yang jangan-jangan lebih kejam daripada Jokowi. Jangan-jangan, ya kan? Ya kan? Dia bicara memberantas korupsi, iya. Mengentaskan kemiskinan, iya. Mensejahterakan, iya. Tapi dia tidak pernah bicara tentang menumbuh kembangkan demokrasi. Dia malah mengatakan oposisi itu barat katanya. Nah, ini yang kita harus tetap bersatu sebagai civil society, menjalankan peran kontrol sebagai society. Saya sudah berjanji dan selalu mengatakan dalam setiap kesempatan, 5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo titik-titik, saya tidak tahu titik-titiknya ya, bisa Gibran, bisa yang lain kan, Prabowo titik-titik, saya tidak akan menerima jabatan apapun dari Prabowo.
Mantap. Artinya selama 5 tahun masa pemerintahan Prabowo, saya akan tetap berada di civil society. Mantap. Ya, menjalankan peran pengkritik, peran untuk check and balance, peran untuk mengontrol kekuasaan. Karena kalau tidak, kita bisa terjebak kepada lubang yang sama. Karena banyak sekali teman-teman kita waktu di era Mulyono mengklaim saya datang ke Mulyono untuk ngasih warna, ya kan? Berjuang dari dalam, bullshit semuanya, ya kan? Ya, sampai di dalam jadi penjilat, ya kan? Udahlah, kita dari awal tahu watak kekuasaan. Kalau tidak diimbangi, maka kekuasaan itu cenderung akan otoriter. Nah, kita jadi pengimbang. Jadi saya nanti mudah-mudahan Bang Medi tetap menyediakan rumah ini untuk pusat pergerakan oposisi, ya kan? Siap. Dan apa yang tadi Al-Insan. nah, apa yang kita lakukan ini adalah suatu hal yang sifatnya konstitusional. Tetapi bagi penguasa yang mulai otoriter bisa menjadi masalah hukum, ya kan? Kemarin saya pidato di Lemhanas, tumben-tumbennya saya diundang Lemhanas. Setelah 2 tahun lebih nggak diundang, akhirnya diundang sama Lemhanas. Hah? Nggak, karena ditandemkan dengan Margarito Kamis, ya kan? Satunya lagi Adi Prayitna. Ya udah, saya ceramain aja jenderal-jenderal yang temannya Pak Narko itu kan, juniornya Pak Narko, ya. Kita bicara tentang demokrasi, bicara tentang bagaimana membangun budaya egaliter di partai politik. Saya bilang, you name it, mana partai politik kita yang demokratis? Semua feodal, termasuk Gerindra, saya bilang Prabowo, termasuk SBY dengan AHY, termasuk kemudian juga yang sipil seperti Nasdem dan lain sebagainya. Karena itu, ke depan mudah-mudahan kita tetap bersama menjadi bagian dari civil society. Jangan khawatir soal rezeki. Karena kalau soal rezeki, Allah yang menentukan dan media yang akan mendoakan. Bang media akan mendoakan. Oke, ya, mudah-mudahan kita tetap bersama-sama. Hari ini Fufu Fafa, besok Fafa Fufu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Jadi tanggal 10 itu kita tunggu. Tapi bisa jadi hakim akan lebih berani kalau seandainya sebelum tanggal 10 itu sudah ada gerakan-gerakan yang mendukung Gibran tidak dilantik. Nah, siapa tahu nanti dalam putusan petun itu ada clue yang mengatakan bahwa proses misalnya pencalonan Gibran itu cacat dan lain sebagainya, clue bagi kita untuk meminta MPR untuk tidak melantik. Jadi itu menjadi senjata yang baru begitu, ya. Tapi kalaupun tidak ada putusan petun itu atau putusannya tidak menguntungkan kita tetap maju dengan bahwa Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat, gitu ya. Oke. Terima kasih. Kita selalu mendengar kemarin bahwa dalam kasus Fufu Fafa, bahkan Prof. Jimli Asidiki juga mengatakan, sudahlah, itu kan sudah 10 tahun yang lalu, ya kan? Itu sudah lewat, maafkan saja. Ya, memang kelakuannya di Kaskus adalah 10 tahun yang lalu. Tapi setidaknya kita mencatat ada 2 kejahatan yang baru 2 minggu yang lalu dan baru seminggu yang lalu. Yang pertama adalah dari 5.000 postingannya dia menghapus 2.100. Itu jelas kejahatan baru, ya. Kalaupun itu yang melakukan bukan dia, pasti suruhan dia, ya. Jadi itu clear, dan ternyata itu dikonfirmasi oleh Tempo kemarin dalam bocor alus. Itu adalah upaya bersih-bersih, termasuk yang dilakukan oleh Menkominfo Budiari. Jadi artinya itu clear betul bahwa itu adalah kejahatan yang baru dilakukan oleh negara, dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan Fufu Fafa. Termasuk juga kejahatannya adalah mengaburkan identitas dia yang selama ini, kemarin ketika teman-teman donasi sedekah, ya, ada yang 5.000, ada yang 10.000 ke akun GoPay atau akun OVO-nya Gibran Raka Buming Raka, itu kan diganti menjadi Slamet. Itu kejahatan perbankan, harusnya bisa dilaporkan, karena bank itu yang tercatat juga atas nama KTP-nya tetap Gibran. Kok bisa diganti jadi Slamet? Itu sebenarnya orang daftar pakai KTP salah saja bisa dipidana. Tapi nggak apa-apa, itu kita catat. Saya sepakat usulan Mas Refli tadi, kita fokus dulu, ya. Tapi tetap kejahatan itu kita catat.
Dan sekali lagi, yang penting adalah konfirmasi dari teman-teman dari Bocor Alus Tempo clear. Karena BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu adalah institusi resmi. Kalau dia sudah memastikan kalau Fufu Fafa itu adalah si Gibran Raka Buming Raka dan Mulyono Mumet ya, atau Jokowi Mumet ya, tadi oke lah. Kalau nanti kita bikin lagi kaos korban Jokowi gitu ya, jangan korban Mulyono ya. Oh ini kaos ya, saya belum dikasih ya. Nah itu makanya ya bukan kasihan Mulyono, dia mau melarikan diri, terus nanti kalau ijazah palsu itu kan dikejar, kan itu kan miliknya Hari Mulyono gitu loh. Jadi biar confuse nanti. Oke, sekali lagi itu yang ya. Nah, siapa yang pertama kali netizen sebenarnya dapat dari ini, nggak apa-apa nih informasinya. Memang dapat dari lingkungan yang mau dilantik juga. Ya. Nah, nggak apa-apa. Terus itu Pak Narko, itu nggak apa-apa. Tapi memang kita tunggu dulu, karena beliau juga nunggu. Kalau heboh sebelum tanggal 20 nanti nggak jadi dilantik. Jadi biarkan. Tapi artinya sekarang yang penting sebenarnya sudah ada garis batas yang jelas. Bapak dan Ibu, hari ini saya akan closing statement dengan, kalau tadi ada Mas Refli sudah mau bikin pantun soal Fufu Fafa. Oh iya, karena closing statement udah pakai ini. Maka kita juga punya lagu. Kenapa Gibran suka bagi-bagi susu? Karena ada lagunya. Fufu Fafa susu bendera. Itu. Terima kasih. Sebelum tanggal 20 harus diserang terus sampai MPR punya alasan untuk tidak melantik Gibran. Itulah tujuan kita. Jangan tanggung-tanggung, ini waktunya mepet dan harus membawa sebanyak-banyaknya orang menduduki gedung DPR. Kalau dulu tahun 1998 itu 300.000 lebih mahasiswa di situ sampai ke atas atap. Ya. Itu yang membuat MPR punya keberanian untuk ya mengambil keputusan Soeharto turun. Itu menteri-menteri, 14 menteri tidak mau diangkat lagi oleh Soeharto, mundur 14 menteri. Saya mau wawancarai 14 menteri itu. Dan karena waktu itu saya di majalah SUA itu tidak ada kolom untuk itu, tidak ada tempat untuk politik ya, kecuali bisa dihitung setelah ini mundur bagaimana pengaruhnya terhadap pasar modal dan bagaimana terhadap ekonomi secara keseluruhan, berapa dia anjlok dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak bisa dihitung itu nggak ada tempat. Nah, sekarang kita punya kesempatan lagi untuk melakukan hal yang sama. Tapi angkatan milenial kita ini sudah biasa di sudut-sudut asik sendiri, sehingga tidak pernah ikut demo dengan bagus ya, dengan semangat yang luar biasa. Dan ini perlu cara untuk membuat mereka mau turun. Perlu cara ini supaya dia mau ke situ. Kita negeri ini kalau tidak terjadi perubahan yang radikal ya, tidak ditekan sekarang ini supaya Prabowo memotong itu keluarganya Jokowi ini, dinasti yang sedang dibangun ini tidak dipotong, dan orang-orangnya Jokowi yang masuk ke kabinet tidak dibuang oleh Prabowo, maka akan berlanjut penderitaan kita dan kita akan dikuasai oleh yang tadi disebut oleh kawan kita dari Kalimantan itu, oleh oligarki. 30 grup usaha akan menguasai Indonesia, dikasih tempat-tempat strategis macam Rempang, Morowali, daerah-daerah tambang dan lain sebagainya, daerah-daerah pesisir pantai sudah habis nih sekarang ya, kita lihat di Banten, nanti sepanjang Jawa akan habis.
Dan itu persis seperti zaman company dulu. Ini 30 grup usaha ini yang mendanai Gibran, yang ngasih dia tiba-tiba jadi pengusaha segala macam, ini dia. Ini penikmatnya. Dan kita diusir dari kampung-kampung kita, saudara-saudara kita ya setanah air ini, sebangsa dan setanah air ini diusir dari kampung-kampungnya. Padahal mereka tidak pernah mendapat fasilitas negara. Nah, karena itu perlu tekanan yang luar biasa dari masyarakat supaya ini tidak berlanjut. Saya sudah bikin 110 video yang menguliti tentang bagaimana negara ini dikelola dan bagaimana oligarki menguasai kita. Salah satu video saya 10 pesulap pencipta kemiskinan. Coba lihat di YouTube ya, Future Channel. Itu sama nama-namanya dan fotonya saya pasang ya. Dan orang-orang yang sama ini juga bergerak di bidang lain. Mereka di listrik, mereka di batu bara, mereka kemudian masuk ke kehutanan dan lain sebagainya. Kita dikuasai oleh orang-orang yang sama, 30. Dan karena itu sebelum tanggal 20 ini ya harus ada tekanan yang luar biasa supaya dinasti berhenti, Gibran nggak jadi dilantik, kemudian menteri-menteri itu yang dimasukkan oleh Jokowi dipotong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tokoh kita ajak. Cuma kalau tidak mau diapain? Sekali lagi saya mensitir apa yang dikatakan oleh Ihsanuddin Nursi. Terlalu banyak pengkhianat di Indonesia. Di antara pengkhianat itu ada yang bergelar kiai atau ulama. Silakan googling, dapat tuh. Jadi tidak semua tokoh agama mau diajak. Bukan berarti saya katakan semuanya jelek ya. Tapi dalam Pilpres kemarin banyak sekali tokoh-tokoh agama yang terima amplop. Saya punya data itu. Saya nggak ngerti ini agama apa. Katanya sih Islam sebagian besar atau semuanya. Sengaja dirusak. Kenapa dia mau dirusak? Jadi kita ini termasuk apa lagi tadi? Satu lagi. Jadi semua dan kita tidak bisa paksa. Kita tidak bisa paksa. Kita ajak, kita himbau. Ayo kita bergerak bersama untuk menjaga negara ini, menjaga negeri kita yang tercinta. Kemudian perlu juga diketahui komponen-komponen lain juga. Saya katakan mungkin yang punya pengalaman 98 saya masih dinas. Beda. 98 itu TNI masih ikut sama-sama kita. Terus Pak Harto tidak melakukan operasi intelijen yang begitu masif seperti sekarang. Operasi intelijennya itu dari rayuan, duit, intimidasi. Saat ini kita nih berisiko nih, nggak tahu nih, habis ini bisa saja ada yang dipanggil oleh aparat. Saya nggak yakin dibersih semuanya nih. Atau mungkin suara ini keluar gitu kan. Kalau mau menuduh, gampang. Disebut saja Soeharto memprovokasi. Padahal kita ngomong yang benar. Gitu kan. Nah, jadi karena itulah sampai saat ini tidak ada tokoh berani muncul terang-terangan. Ayo revolusi. Belum. Karena nanti malam dia langsung ditangkap. Karena dibilang apa? Membuat kegaduhan lah, membuat keributan lah, makar lah dan naik-naik bengek. Jadi tolong ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ngerti ini. Jadi ada strateginya. Ya kita harus pinter-pinter main supaya kalaupun dipanggil nggak langsung didakwa makar katanya. Saya ngomong aja ini seperti ini. Jadi itulah yang sekarang kita harus bermain pintar. Tapi yang jelas kalau rakyat semua mau kita ajak bersuara, perbaiki negeri ini, lakukan perombakan yang signifikan atau total, kembali ketatanan waktu kita bernegara yang lalu yang sudah baik. Ya, yang lalu ada yang jelek kita buang, tapi yang baik bukan terus malah dirusak gitu kan. Jadi mungkin itu yang saya katakan. Semua, karena itu habis ini ajak semua komponen, mahasiswa, tokoh agama dan lain sebagainya, ajak. Itu ada Pak Derajat tadi, mana udah pulang belum kan? Banten. Udah pulang. Nah itu pendekar dan tokoh agama dari tangannya Pak Ajat Sudrajat itu.
Tadi kalau bilang tanya di saya mau tanya sekarang ini. Ya itu kan P2 PSN itu kan di Banten. Dia kerahkanlah orang Banten gitu bersuara. Tapi Raja Banten yang tanahnya kena nggak perlu bersuara di situ. Maruf Amin. Enggak, dia happy aja tanahnya digusur kok. Apa yang lain gitu. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.